Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hosen Nicholas Abel dengan NIM 211221387. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Hubungan Intensitas Penggunaan Instagram dengan Self-Realisasi Mahasiswa Universitas di Nusantara. Di latar belakang, media sosial seperti Instagram telah menjadi arena utama bagi mahasiswa di Nusantara untuk membentuk identitas digital melalui self-realisasi mahasiswa di media sosial. Didorong oleh akses internet yang luas, tekanan sosial kompetitif dan fitur visual seperti filter serta algoritma yang menuntun kurasi konten ideal yang guna mendapatkan pengakuan sosial sebagaimana ditunjukkan studi Unita tahun 2019, Sri tahun 2020, Hendra tahun 2020, dan Surendra tahun 2025, yang mana yang mengungkapkan pola integration dramaturgi Goffman serta pengaruh self-esteem dan self-control terhadap presentasi diri. Meski penelitian sebelumnya banyak kualitatif dengan fokus terbatas pada motif, estetika, dan atau variabel psikososial, terpisah seperti korelasi self-control yang dari Prastika tahun 2021, terdapat gap pada analisis kuantitatif komprehensif yang mengukur hubungan intensitas penggunaan Instagram dengan self-perception secara simultan beserta faktor moderasi. Nah, sehingga penelitian ini urgent untuk mengisi kekosongan metodologis dan memperkaya teori komunikasi digital, identitas, dan interaksi sosial, serta memberikan kontribusi praktis berupa literasi digital, kebijakan kampus, dan edukasi identitas sehat bagi mahasiswa di era algoritma dinamis. Berikutnya ada rumusan masalah. Di sini saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana tingkat intensitas penggunaan Instagram pada mahasiswa Universitas di Nusantara. Yang kedua adalah bagaimana tingkat self-realisasi mahasiswa Universitas di Nusantara di Instagram. Yang ketiga adalah apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan Instagram dengan self-realisasi mahasiswa Universitas di Nusantara. Nah, di tujuan penelitian saya ini ada 3, yaitu pertama mengetahui tingkat intensitas penggunaan Instagram pada mahasiswa Universitas di Nusantara. Yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat self-realisasi mahasiswa Universitas di Nusantara di Instagram. Yang ketiga adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan Instagram dengan self-realisasi mahasiswa Universitas di Nusantara. Nah, berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah teoritis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam berperkaya literatur mengenai komunikasi digital, impresi manajemen, dan teori dramaturgi dalam konteks media sosial modern. Penelitian ini juga memperluas pemahaman akademik mengenai bagaimana perubahan teknologi, algoritma, dan budaya visual berpengaruh terhadap perilaku presentasi diri mahasiswa. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan model teoritis baru yang lebih relevan dan fenomena self-perception pada era platform digital. Berikutnya adalah secara akademis. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademis dalam menyusun hasil atau karya ilmiah terkait media sosial, identitas digital, atau perilaku komunikasi generasi muda. Hasil penelitian ini menjadikan data empiris yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lanjutan, baik untuk memperkuat teori yang sudah ada maupun menguji variabel baru yang berkaitan dengan self-perception dan penggunaan Instagram. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pengembangan kurikulum atau materi kuliah yang membahas literasi digital, psikologi media, dan komunikasi interpersonal di era digital. Nah, berikutnya ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat membantu mahasiswa memahami pola self-assessment yang mereka lakukan di Instagram sehingga mendapat mengelola citra diri secara lebih sehat dan profesional. Berikutnya adalah menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dalam merancang program literasi digital yang menekankan kesadaran identitas citra diri serta pengaruh media sosial terhadap pencerahan psikologis. Berikutnya adalah memberikan wawasan bagi konselor, pembimbing akademik, atau praktisi komunikasi dalam menangani permasalahan terkait kecemasan sosial, tekanan sosial digital, dan perilaku presentasi diri yang berlebihan. Berikut adalah menjadi acuan bagi pembuat kebijakan kampus untuk merumuskan strategi dukungan penggunaan media sosial yang positif, produktif, dan berorientasi pada kesehatan mental yang mahasiswa. Berikutnya adalah kajian pustaka. Penelitian terdahulu, hubungan intensitas penggunaan Instagram dan self-esteem pada remaja, penelitian dari Evelyn N. Made tahun 2024, di mana tujuan penelitian ini menilai hubungan intensitas penggunaan Instagram dengan tingkat self hasil penelitian esteem remaja atau mahasiswa muda. Nah, di mana intensitas tinggi berhubungan negatif dengan self-esteem pada beberapa subkelompok. Nah, persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saya sama-sama membahas psikologis yang terpengaruh dalam penggunaan Instagram. Perbedaannya adalah tidak membahas strategi self-perception. Nah, berikutnya adalah kajian teori dari si Evelyn Goffman, yang mana mempromosikan dramaturgi sebagai metafora panggung, di mana interaksi sosial dipahami sebagai pertunjukan, individu menampilkan prospek, pelan-pelan publik, dan menyimpan backstage yaitu privat, untuk mengukur impresi yang diterima audiens. Konsep impresi manajemen kesan menjelaskan strategi yang dipakai aktor untuk mempengaruhi penilaian orang lain. Dalam era digital, dramaturgi diterapkan pada perilaku online, profil, posting, dan interaksi
adalah pertunjukan yang terkurasi. Impression management di media sosial merupakan rangkaian praktik kurasi konten, visual, dan naratif yang dimaksudkan untuk membentuk persepsi audiens atas identitas pengguna. Nah, ulasan dan aplikasi dramaturgi pada media sosial, kajian Mutakhir menegaskan relevansi Gottman untuk SNS, yang mana dari influencer dan internet tahun 2019. Berikutnya adalah metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, memandang bahwa realitas sosial dapat diamati oleh secara objektif melalui data empiris yang dapat diukur dan diuji dengan metode ilmiah dari Ali tahun 2024. Dalam pendekatan ini, pengetahuan ilmiah diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menganalisis fakta empiris secara sistematis, sehingga hubungan antar variabel dapat diuji dan diprediksi secara statistik tanpa keterlibatan penilaian subjektif peneliti. Paradigma ini sesuai dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hubungan intensitas penggunaan Instagram dan seperti mahasiswa karena keduanya merupakan fenomena yang dapat dioperasikan menjadi data numerik dan dianalisis secara statistik. Nah, dengan demikian, dalam konteks penelitian kuantitatif seperti hubungan intensitas penggunaan Instagram, dengan seperti mahasiswa, paradigma positivisme menjadi landasan filosofi yang tepat karena penelitian ini mengukur variabel secara numerik, menguji hipotesis, serta mencari hubungan statistik antar variabel. Paradigma ini membantu menjelaskan bahwa realitas perilaku penggunaan media sosial dan seperti dapat dipahami melalui data empiris yang diperoleh oleh responden dan hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan karakteristik positivisme yang menekankan pada verifikasi empiris dan pengujian teori berdasarkan data objektif. Berikutnya dari hasil penelitian saya, itu hasil ini sejalan dengan pandangan dengan teori dramaturgi Evelyn Goffman, di mana memandang interaksi sosial sebagai pertunjukan teater, di mana individu adalah aktor yang menampilkan prestasi diri, yang mengelola kesan orang lain, menggunakan konsep panggung depan, menampilkan peran di hadapan audiens, dan panggung belakang, privasi di balik layar, yang membentuk identitas diri yang dinamis dan situasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intensitas pengguna Instagram tidak terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap seperti mahasiswa di media sosial. Meskipun terdapat hubungan positif yang cukup lemah, hasil ini menunjukkan bahwa peran identitas pengguna Instagram lebih dominan sebagai media hiburan dan interaksi digital. Namun, belum mampu secara signifikan membentuk seperti mahasiswa di media sosial secara menyeluruh. Nah, kesimpulan saya di sini berdasarkan hasil dari analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan Instagram pada mahasiswa berada pada tingkat yang relatif tinggi. Mahasiswa biasa membuka Instagram beberapa kali dalam satu hari dan melakukan pengecekan secara rutin, serta terlibat dalam berbagai aktivitas seperti mengunggah konten, memberi tanggapan, dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada tersedia di Instagram tersebut. Nah, di sisi lain, sisa mahasiswa tampak dikelola secara cukup baik. Mahasiswa cenderung menyeleksi konten yang ditampilkan menjaga privasi pada aspek tertentu, di mana memperhatikan kualitas visual, serta dia menggunakan bahasa yang sopan dan etis ketika berinteraksi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dalam membangun citra diri di ruang digital. Nah, saran saya bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih bersifat psikososial dan memperluas jumlah responden, serta mempertimbangkan penggunaan metode campuran sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika seperti di media sosial. Nah, secara keseluruhan penelitian ini memberikan gambaran bahwa keaktifan di Instagram tidak secara otomatis membentuk citra diri tertentu, melainkan dikelola secara sadar oleh pengguna. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi digital serta menjadi rujukan bagi upaya pengaturan atau penguatan literasi bermedia sosial di kalangan mahasiswa. Nah, sekian dari presentasi saya, hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.